Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku dasar-dasar ilmu politik, khususnya bab 7, hak-hak asasi manusia sebagai tugas harian saya. Yang pertama, perkembangan hak-hak asasi manusia. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215, ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Hak asasi pada tahap itu masih terbatas pada hak di bidang politik seperti hak-hak kebebasan atas kesamaan equality dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini dicantumkan dalam beberapa piagam di Prancis. Kita kenal deklarasi mengenai hak manusia dan warga negara yang dirumuskan pada awal revolusi Prancis. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan kesamaan dan kesetiakawanan. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Sesuai Perang Dunia Kedua, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar setting ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Sekalipun hak politik masih lebih dominan, deklarasi universal dimaksud dengan pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas seolah-olah bebas tanpa batas. Deklarasi mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang tiada taranya. Sebagai lambang komitmen moral dunia internasional pada perlindungan hak asasi manusia, deklarasi menjadi acuan di banyak negara dalam undang-undang dasar, undang-undang, serta putusan-putusan hakim. 2. Kovenan Internasional. Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka. Dalam bentuk perjanjian, ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan, dan prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci. Juga diputuskan untuk menyusun dua perjanjian, yakni yang pertama mencakup hak politik dan sipil, yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, perdebatan dalam forum PBB. Kesukaran adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi yang kadang-kadang menuju ke suatu ketegangan antara dua jenis hak asasi ini. Hak politik memerlukan dibatasinya peran pemerintah. Maka untuk melaksanakan hak ekonomi, tidak cukup hanya melalui perundang-undangan saja. Pemerintah harus aktif menggali semua sumber kekayaan dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk penegakan hak ekonomi. Kewajiban yang menyeluruh itu mungkin saja akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang terlalu luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat, pembatasan dan konsep non-derogable.
Hak asasi yang dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang gamblang, seolah-olah tanpa batas, dianggap perlu untuk dapat diberi batasan atau restriksi. Banyak negara khawatir bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengganggu stabilitas dalam negeri dan menggerogoti wewenang sistem perundang-undangannya. Maka dari itu, hak-hak perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar domestic jurisdiction ini. Hak sipil dan politik mencakup antara lain, yang pertama, hak atas hidup, yang kedua, hak untuk tidak disiksa, yang ketiga, hak atas kebebasan dan keamanan dirinya, yang keempat, hak untuk tidak dikenali konsep retroaktif, yang kelima, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, yang keenam, hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, yang ketujuh, hak atas kebebasan dan berkumpul secara damai, yang kedelapan, hak atas kebebasan untuk berserikat. Yang kelima, hak dan kewajiban Universal Declaration of Human Responsibility. Pada tahun 1997, sebagai organisasi internasional mencangkan suatu naskah Universal Declaration of Human Responsibilities sebagai pelengkap bagi Universal Declaration of Human Rights PBB, dianggap bahwa sudah waktunya hak asasi harus diimbangi dengan tanggung jawab atau kewajiban. Tanggung jawab sebagai sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah serta sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang dalam setiap masyarakat, tiada kebebasan tanpa batas. Yang ketiga, peran-peran negara dunia ketiga. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1981 berhasil menyusul banjul charter yang mulai berlaku pada 1987. Dalam naskah itu, negara-negara tersebut merumuskan berbagai ciri khas bangsa-bangsa Afrika dan menghubungkannya dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua kovenan PBB. Tekanan diberikan pada kolektivitas atau kelompok, antara lain keluarga, kewajiban individu, dan harmoni sosial. Selain merumuskan hak individu, dirinci juga kewajiban individu. Individu mempunyai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan negara untuk memelihara perkembangan keluarga secara harmonis, bekerja untuk kohesi dan martabat keluarga, untuk mengabdi kepada komunitas nasional dengan tujuan memperkuat solidaritas sosial dan mengonsolidasikan kemerdekaan nasional. Sekian dari video saya, terima kasih.